guys, gimana nih kabar kalian? Halo, Hai, baik. baik kok. Ngomong-ngomong, minal aidin wal faidin ya, mumpung lagi bulan Syawal nih. Oh iya, minal aizin wal faizin juga ya. Maaf kalau misalnya aku ada salah sama kalian. Yuhu, dimaafin kok. Gimana lebaran kalian? Ada yang mudik gak? Kemarin mudik lebaran dilarang kan? Aku sih enggak, Steve, karena emang asli juga. Sama aku juga kayak gitu. Aku sih mudik kemarin, ya gimana lagi, kan tahun kemarin tahu sendiri kayak gimana kondisinya. Mudik nggak dibolehin, masa tahun sekarang juga nggak mudik, kan jadi tambah sedih ya kan. Loh, kamu mudik, Bel? Padahal lagi kayak gini loh kondisinya. Iya, kasus COVID jadi tambah banyak kok. Apalagi waktu dengar berita ada tsunami COVID di India. Aku jadi takut kalau kondisi di Indonesia jadi kayak gitu, misal dibolehin mudik. Kemarin tetap aku tekatin buat mudik sih, gimana lagi ya kan, udah kangen keluarga dan lagi pula selagi kita menjaga protokol kesehatan, kan nggak ada masalah dan sejauh ini aku juga masih sehat-sehat, alhamdulillah. Oh, syukur deh kalau gitu. Tapi iya loh, Bel, aku juga takut kondisi COVID di Indonesia semakin parah. Aku kemarin juga baca di berita di website kompas.com, dan ternyata ada beberapa orang di India yang kabur ke Indonesia karena takut terinfeksi virus COVID yang ada di sana. Kan kita di sini justru jadi was-was ya. Nah iya, kemarin juga aku sempat baca di cnbc.indo kalau misalnya Sungai Gangga yang ada di India itu sekarang berfungsi untuk jadi tempat pembuangan mayat. Padahal itu kan tempat suci ya, tempat yang dipakai ibadah oleh orang-orang di sana. Tapi sekarang dijadiin tempat pembuangan mayat. Dan yang kasihannya lagi, mereka tuh mayat-mayatnya nggak dikremasi dulu. Nah kan, aku bersyukur sih karena pemerintah melarang mudik di lebaran ini dengan mengeluarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Itu tuh berlaku buat orang yang mau pergi ke antar kota, kabupaten, provinsi, atau negara yang pakai transportasi umum. Setidaknya dengan tindakan itu dapat mencegah penyebaran virus biar nggak semakin meluas. Benar. Dan menurut aku ya, itu juga termasuk dalam usaha perlindungan HAM. Karena ya kan setiap orang punya hak hidup kan, dan siapa sih yang mau sakit dalam artian ketularan virus COVID-19. Dan kalau misalkan pelarangan mudik itu nggak ada, bisa dibayangin nggak tuh berapa nyawa yang melayang. Dan mirisnya kalau misal ternyata yang nularin itu dari keluarga kita sendiri. Nggak kebayang sih itu seberapa sedihnya. Iya sih, tapi di sisi lain kan kasihan juga kalau misalnya nggak mudik. Kan pengen ketemu sama keluarga, dan itu cuma bisa setahun sekali loh kumpul sama keluarga besar. Apalagi di hari lebaran, yang biasanya bisa langsung ketemu sama orang tua, malah nggak bisa ketemu. Ya gimana ya, semua orang juga pasti nggak mau adanya pandemi COVID ini. Tapi kalau misalnya nggak dicegah, gimana COVID-nya mau hilang dari negara kita? Dan juga kalau misalnya kita nggak nanamin dalam diri kita untuk nggak ketemu dulu sama orang-orang untuk sementara waktu, dan kalau kita ketemu nih sama keluarga besar kita yang biasanya tuh datang dari berbagai daerah, apa itu nggak membahayakan diri kita dan keluarga kita. Dan kemarin aku itu baca di Twitter kan, ada yang tweet kalau misalkan mudik dilarang, tetapi pergi wisata itu boleh. Dan aku juga baca berita di kompas.com masalah larangan mudik dan WNA yang boleh bebas masuk ke Indonesia gitu. Kayak sih, maksudku kenapa gitu? Dan menurut aku itu justru malah bisa mempengaruhi integrasi bangsa. Karena masyarakat bisa aja berpikiran bahwa pemerintah itu tidak serius dalam melakukan penanganan COVID-19 atau malah dianggap pro ke WNA. Dan takutnya masyarakat malah nggak percaya gitu ke pemerintah dan malah melanggar aturan. Terbukti kan kemarin banyak banget video yang beredar dari para pengendara yang nekat untuk mudik padahal udah dilarang. Dan ada juga yang sampai marah-marah ke polisi karena disuruh putar balik. Iya, kemarin aku juga lihat beberapa video viral di beberapa berita, salah satunya Kompas. Bisa-bisanya mereka marah-marah sama polisi. Kalau aku sih mending
langsung, tapi mereka udah pada minta maaf kok dan gak bakal ngulangin lagi katanya. Dan aku juga jadi kapok sih mudik, gak bakal deh aku ngelanggar lagi. Bella. Tapi bener sih Steph, aku setuju sama kamu. Kalau integrasi bangsa kita terancam, itu bakalan ngaruh banget ke ketahanan nasional kita. Karena kalau menurut aku itu juga merupakan salah satu ancaman internal untuk ketahanan nasional kita. Dan kalau masyarakatnya ini memberontak ke pemerintah, itu bakalan mengganggu pertahanan dan keamanan nasional kita. Selain itu juga, masyarakat yang melanggar aturan yang dibikin oleh pemerintah, salah satunya aturan pencegahan COVID, itu bakalan berpengaruh banget ke sumber daya manusia di Indonesia. Kepikiran sih, dan itu juga bisa berpengaruh ke identitas nasional juga. Identitas nasional kita kan Pancasila, dan secara di sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kalau misalkan rasa percaya masyarakat ke pemerintah itu berkurang, ya jadinya malah mereka yang berani atau nekat melanggar aturan, bukan? Sama aja kayak masyarakat nggak mau bersatu buat melawan COVID, kesannya nggak kompak. Padahal itu kan buat kebaikan kita bersama, buat tameng untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dari COVID. Dan lagi pula, jika aturan itu bisa kita ikuti dengan baik, itu bisa menjadi salah satu wujud dari wawasan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan atau keamanan bagi bangsa kita. Karena jika kita bersatu untuk melawan wabah COVID-19 ini yang menyerang, agar tidak mempengaruhi sumber daya manusia di Indonesia, sehingga aman dari virus. Dan itu juga sesuai loh sama aspek ideologis wawasan Nusantara yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan atau individu. Tapi ya, kalian tahu nggak sih kalau dengan adanya peraturan larangan mudik lebaran itu malah memicu munculnya tantangan demokrasi loh. Aku baca di Voa Indonesia tuh kemarin, kalau ada ancaman demokrasi disebabkan karena adanya beberapa pihak yang berpandangan kalau pembatasan yang diterapkan dalam arti larangan mudik lebaran itu bertentangan dengan kebebasan individu. Padahal aturan itu kan perlu dilakukan agar bisa mengurangi penyebaran COVID dan meningkatkan kesehatan bahkan perekonomian masyarakat, bukan? Dan itu juga malah bisa merugikan diri sendiri juga. Kayak tadi, setiap orang kan punya hak hidup, hak untuk sehat. Di samping kita punya hak, kita juga punya kewajiban agar kita bisa mendapatkan hak itu. Kalau misalnya orang aja nggak aware sama diri mereka sendiri dalam menjaga keadaan tubuh mereka dari COVID, dengan melanggar mudik, ya gimana mereka akan mendapat perlindungan dari virus yang merupakan hak mereka. Aneh dong rasanya, nggak mau melakukan kewajiban tapi mempertanyakan dan menuntut hak. Benar, dan ujung-ujungnya kalau hal yang dikhawatirkan terjadi, beberapa dari mereka mulai menyalahkan keadaan atau orang lain atau bahkan pemerintah, bukannya malah introspeksi diri terlebih dahulu. Dalam konstitusi negara, selain untuk mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak semena-mena terhadap rakyat, juga ada jaminan HAM loh. Jadi aku percaya di balik aturan larangan mudik pasti ada tujuan baik yang bisa kita dapetin, dan aku yakin para penegak hukum juga menjalankan tugasnya untuk melindungi ketertiban dan kesejahteraan rakyat agar terhindar dari wabah COVID. Benar. Jadi intinya, kesimpulannya, kita harus taati segala peraturan yang ada, segala peraturan yang dibikin oleh pemerintah. Karena ya mau gimana pun juga, pemerintah pasti membuat aturan itu untuk keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Sebagai warga negara yang baik, kita harus senantiasa bersatu untuk melawan hal-hal yang sekiranya bakalan mengganggu kondisi bangsa kita. Salah satunya yaitu wabah COVID-19 ini. Selain itu, kita juga harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi untuk menciptakan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Oke deh guys, makasih ya udah diskusi hari ini. Oke, sama-sama. Makasih. Selamat bertemu lagi ya. Dadah. Ya. Dadah.